Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faralismita, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Miftahul Jannah, Sherly Anggraini, Tanwirul Fuad, Vina Nanda Sugesti, dan Widya Mauludina. Di sini kita akan membahas tentang pengertian karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, fungsi karya ilmiah, dan penggunaan bahasa pada karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain atau diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah. Namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian diri sendiri. Fungsi karya ilmiah. Fungsi untuk pendidikan yaitu di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penulisannya. Fungsi untuk penelitian. Berikutnya yang kedua yaitu untuk dunia penelitian. Maksudnya karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Fungsi fungsional. Sebagai fungsi fungsional, fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. 1. Bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia baku sebagaimana termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. 2. Struktur kalimat yang dibuat lengkap dalam arti ada subjek, predikat, objek, dan ada keterangan. 3. Terdiri dari minimal 2 kalimat, yakni kalimat inti dan kalimat penjelas. 4. Istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan. 5. Istilah terminologi asing boleh digunakan jika memang belum ada pendanaannya dalam bahasa Indonesia, atau bila dirasa perlu sekali sebagai penjelas atau konfirmasi istilah, diletakkan dalam kurung dan diketik dengan menggunakan huruf miring. 6. Kutipan dalam bahasa asing diperkenankan namun harus diterjemahkan atau dijelaskan maksudnya dan ditulis dengan huruf miring atau Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.